Hai, jadi aku mau cerita. Anakku yang pertama umur 1,5 tahun itu waktu itu tidak ada menunjukkan kata-kata. Dia bisa ngomong, bahkan untuk satu kosakata kayak mama, papa itu belum bisa. Dia masih bisa babbling, baru bisa babbling bla 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 gitu. Terus kalau cara dia komunikasi ke aku itu untuk sesuatu dia nunjuk. Dia nggak mau ngomong, dia ngomongnya begini, begitu. Tapi kalau aku minta dia sesuatu, dia ngerti. Dia bisa mengikuti perintah. Nah, itulah yang membuat aku panik. Kenapa dia belum bisa ngomong gitu? Waktu itu aku sempat cerita ke teman-temanku yang lain, dan aku beruntung banget. Aku punya temen tuh, mereka mau sharing, mereka mau terbuka. Bagaimana cara mereka menghadapi anak yang seperti anakku. Dan mereka bilang bahwa di usia 1,5 tahun itu masih bisa dikejar, jadi masih bisa distimulasi, jangan sampai terlambat. Bahkan ada yang sampai SD belum bisa ngomong, bahkan maaf ada juga yang kelainan. Dan itu buat aku termotivasi sih dengan cara mereka mau terbuka seperti itu. Satu hal yang menjadi pelajaran buat aku, kalian jadi orang tua jangan pernah malu untuk bertanya. Dan kalian yang ditanya pun sebisa mungkin berusaha untuk tidak pelit informasi, pelit pengalaman, karena itu berguna banget guys. Menjadi seorang ibu itu tidak ada sekolahnya, jadi benar-benar berguna banget. Dari situ aku jadi belajar, oke. Dan kebetulan waktu itu aku habis cuti lahiran kan, anak kedua. Anakku umur 1,5 tahun tuh, aku cuti itu 3 bulan. Jadi anakku yang kedua aku serahkan ke pengasuh. Aku cuma DBF itu malam, jadi dari pagi sampai sore sekitar jam 6-an dia minum ASI dari botol susu. Jadi dari pagi sampai sore itu aku full time ke anakku yang pertama, waktuku buat dia. Itu pun atas anjuran teman-temanku juga, karena logikanya bayi itu baru bisa bobo minum susu, jadi masih belum terlalu ngerti. Jadi baiknya waktuku lebih banyak untuk anak yang pertama. Itu aku lakukan, dan 3 bulan itu bener-bener ngefek gitu kan. Kalau ditanya penyebabnya apa, penyebabnya banyak. Aku tidak mau menyalahkan siapapun, cuman yang pasti gini loh guys, logikanya, realistisnya, ketika kamu menitip anak kepada siapapun, meskipun kamu itu bayar, kamu tidak bisa berharap apapun. Kamu cuma bisa menutup matamu. Meskipun kamu sudah buat rules, peraturan. Waktu itu aku buat peraturan, anakku tidak boleh main HP, tidak boleh dikasih HP, tapi tetap aja ada. Dan aku tahu dari mana, pasti ketahuan dengan jadi anak kita kayak gimana. Kecewa nggak? Ya, tapi tetap aku nggak bisa menyalahkan siapapun. Kesalahan daripada aku, kenapa aku bekerja, dan karena aku juga gak punya pilihan waktu itu. Nah, begitulah dramanya. Itulah, oke. Kali ini tonton ya sampai habis. Aku mau kasih tahu cara aku untuk mengejar menstimulasi anakku. Oke? Check it out. Oke, cara yang pertama, panggil namanya. Panggil. Dia nengok apa enggak? Karena khawatirnya masalahnya itu ada di pendengaran dia. Dan puji Tuhan ketika aku panggil dia namanya, dia langsung nengok. Jadi bukan di masalah pendengaran. 2. Coba ajak dia bermain yang melibatkan simulasi otak. Contoh misalnya, ayo kita main perahu-perawan. Kira-kira dia itu langsung nyambung nggak kalau perahu-perawan itu berarti dia naik perahu, terus ada lautan, terus dia takutan gitu, takut diikat kayak gitu nggak? Karena biasanya anak autis itu tidak menyadari kayak gitu. Kayak nggak nyambung gitu. Biasanya anak autis seperti itu. Kalau nomor 1 dan 2 lolos, berarti dia belum butuh 100% terapi wicara. Tapi kita harus melatih motoriknya, motorik halus, kasar, sensorinya kita latih. Oke, itu yang ketiga. Untuk melatih motorik kasar, misalnya memeras air pakai spons gitu, nyeker. Jadi dia injak rumput dengan tanpa alas kaki. Terus kayak kamu ajak dia bermain zigzag, jadi loncat zigzag gitu. Kayak dulu kita main apa ya, kayak petak gunung gitu ya, loncat-loncatan gitu, yang buat dia bergerak. Oke, kalau udah sensory play gitu, yang keempat, coba ajak ngomong ke anak, tapi jangan kencang-kencang, jangan terburu-buru. Contohnya begini, kan nama anakku Zia, ini aku pegang botol susu nih,
ini susu gitu. Jadi kayak bibirnya itu asik, bibirku seksi. Bibirnya itu kita gerakan dan dia harus lihat ke bibir kita gerakannya gitu. Waktu itu anakku udah sempet aku daftarin terapi wicara di salah satu rumah sakit Tangerang, dan aku punya pengalaman banget di rumah sakit itu karena aku udah daftar, aku udah bayar loh, tapi antriannya luar biasa. Jadi sampai sekarang itu tidak ada panggilan. Bayangin udah berapa tahun, 5 tahun nggak ada panggilan. Bahkan aku udah WA, udah tanya juga kayak nggak ada respon, karena saking padatnya dia tuh nggak bisa ngikutin jadwal kita, tapi kita harus ngikutin jadwal dia. Dan setahu aku terapi wicara itu anak one and one dengan terapisnya. Terapi dengan terapinya one and one. Dan biasanya belum tentu anaknya mau ya, karena kan terapi itu dia nggak kenal, tapi dia harus ngomong one and one gitu. Kayaknya agak susah juga, PR juga, dan jadi nggak sempet terapi waktu itu. Cuma daftar doang, bayar, udah hilang uangnya. Jadi terapinya sama mamanya. Tahu juga dia sukanya apa, main apa, mobil. Oke, kamu taruh mobil di bibirmu. Siap, ini mobil gitu. Jadi aku lakukan itu sehari 3 kali, bahkan lebih banget, lebih dari 3 kali. Setiap 10 menit berhenti aku kayak gitu. Pokoknya bener-bener kayak orang gila aku waktu itu. Sampai suami nanya, lo kenapa sih? Udah biarin lah, gue lagi ngejar anak gue bisa ngomong gitu kan. Aku lakukan itu, bukan hanya mobil aja, tapi kosakata yang lain yang mudah-mudah, yang setiap hari dia temukan. Pokoknya kalau misal pun dia nggak ngelihat ke aku berusaha ngejar dia. Ziel, ini apa gitu. Jadi harus ngeliat ke bibir aku. Dan yang kelima, ajak dia main-mainan yang bisa melatih fokusnya. Fokus itu apa sih? Fokus itu ketika mata melihat, tangan dan kaki ikut bergerak mengikuti konsentrasi matanya. Begitu. Oke, nanti aku akan kasih beberapa link tempat aku beli mainan yang melatih dia fokus. Yang mau aja ya, aku nggak jualan, enggak, tapi kalau yang mau akan aku kasih linknya, dan kalian bisa beli di toko tersebut. Oke, yang keenam, bacain buku apapun, buku Alkitab, cerita, nggak boleh di skip. Setiap hari seberapa waktu pun kamu bisa baca buku. Itu aku lakukan. Aku bukan tipe yang suka baca buku, tapi semenjak aku jadi ibu, sehari aku bisa bacain 5-10 buku untuk anak-anakku. Oke, yang terakhir, itu sosialisasi. Ini nih, sosialisasi. Anakku, aku mengakui dia suka sosialisasi karena zaman COVID dia di rumah mulu. Dia cuma ke gereja seminggu sekali, itu pun dia gak mau bergaul dengan yang lain. Jadi dia pasif, bener-bener pasif. Dia agak pemalu. Jadi aku memutuskan dia untuk masukkan playgroup waktu itu. Dan lucunya ada cerita gini guys. Waktu dia dites sama salah satu sekolah impianku, asik. Dites tuh, anakku gak mau ngomong. Ditanya, namanya siapa? Diam. Kamu sukanya apa? Diam. Ini binatang apa? Diem. Itu padahal udah bisa ngomong loh ya. Udah bisa ngomong. Kasusnya itu kondisi udah bisa ngomong kan. Dulu 3 tahun. Terus akhirnya dia anak yang harus panas dulu. Jadi dia anaknya yang intim, cermat. Jadi dia harus ngerasa intim dulu baru dia mau nyaman. Jadi pas tes terakhir baru dia ngomong dong. Oh iya, ini nih akhirnya diterima di sekolah itu. Tadinya aku udah nating tulus, udahlah kalau emang ditolak ya udah. Mungkin dia nganggap anak gue autis kali, nggak mau ngomong. Tapi ya memang udah rencana yang di atas ya. Ya udah, ya seneng banget gitu kan. Oke, itu yang terakhir. Jadi udah kan, aku lakukan sebisa mungkin anakku bawa keluar untuk bisa bermain dengan yang lain. Bahkan kayak aku tuh ngebeli sebuah klub, maksudnya kayak ngajak anakku ngeles. Ya secara nggak langsung itu aku membeli teman untuk dia, karena susah loh nyari anak yang sebuah klub gitu
kadang kan ada orang tuanya sibuk ya, nggak bisa play date apa kan susah. Jadi mau nggak mau kadang-kadang tuh ngeles itu tujuannya untuk apa ya, untuk membeli sebuah pertemanan untuk membeli sosial gitu kan, gitu itu aku lakukan. Oke, jadi cara itu aku lakukan semua. Kamu tahu nggak, ketika anakku umur 2 tahun, selama 3 bulan itu ya, kurang lebih 3 bulan kan, dia 1,5 tahun, aku cuti lahiran kan, 3 bulan aku full, aku lakukan itu, cara itu. Aku sering dia ajak keluar, sering dia ngajak ngomong, sering ajak dia mainan-mainan fokus segala macam. Ketika dia umur 2 tahun, bahkan 2 tahun kurang lah, 2 tahun kurang 2 bulan, dia bilang ngomong. Kata pertama yang keluar dari mulut dia, tahu nggak apa? Mami. Aku seneng banget guys, ya, aku seneng banget. Rasanya tuh kayak dapet apa sih namanya, penghargaan apa gitu, terbiasa kayak dapet emas sebanyak apapun gitu, harta yang gak ternilai gitu kan. Ketika lu udah berusaha, anak lu bisa ngomong satu kata. Nah dari situ tuh langsung keluar. Aku catat awalnya, dia bisa ngomong cicak, dia bisa ngomong sampah, bisa ngomong, aku catat. Tapi lama-lama banyak kan, jadi aku nggak catat lagi. Tapi aku tahu kata kedua, kata ketiga yang dia keluarin waktu itu aku tahu, aku hafal. Aku catat setiap perkembangan anakku. Dari situ intinya gini, nggak ada sesuatu pun usahamu yang akan sia-sia. Sampai aku tuh waktu itu pernah ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau emang Tuhan izinkan anakku nggak bisa ngomong, ya udah nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Tapi aku percaya kok Tuhan pasti tolong hidup dia. Itulah iman sebesar biji sawi yang aku praktekkan, karena aku percaya kok, walaupun bibirnya nggak bisa ngomong, aku percaya Tuhan pasti tolong hidupnya. Tuhan gak akan pernah tinggalin hidupnya. Aku bilang kayak gitu ke Tuhan. Dan mungkin Tuhan dengar gitu kan, mungkin Tuhan lihat gitu, wah si ibu ini punya iman gitu kan. Seperti yang kalian baca dulu kan, seorang ibu untuk anaknya, agar anaknya bisa sembuh. Itulah, itu yang aku lakukan. Dengan aku berusaha, bagianku, selebihnya hasilnya bagian Tuhan. Dan untuk anak-anak yang ngalamin juga hal yang sama, semangat. Dan untuk anak-anak yang juga mungkin ada belum bisa ngomong sampai SD, semangat. Tuhan gak pernah tinggalin anakmu. Tuhan gak pernah ciptain produk gagal. Tuhan pasti tolong. Sepanjang hidup mereka, Tuhan pasti tolong. God bless. Kalau misalnya video ini bermanfaat, save dan share. God bless you.